Kenapa ya, Di? Panggungnya dalam banget. Ya ampun. Aneh sampai nyelorok. Gue pikir gara-gara suara gue bagus banget. Tapi tadi makasih udah dipegangin mic-nya buat gue. Sama dokter. Ini langsung tadi dokter Rian bilang, Ari suaranya boleh dikontrak 2 tahun. Kontrak apa dah? Jangan nyanyi. Kurang asem loh. Udah pada duduk Dokter, semua. dokter. Masih di Morning Call. Selamat pagi. Sekarang nih kita mau ngobrol nggak cuma sama perempuan hebat yang lagi ada di Manado, di Lampung, di Medan, di Bogor, tapi kita mau ngobrol sama perempuan hebat yang lagi ada di Amerika. Wadaw! Kita mau ngobrol dengan teman kita, Vina Muhtadi dari VOA. Good morning. Hey, selamat pagi, Ari dan Yes. Baik, apa kabar Vina? kabar baik, dingin di sini. Hah? Dingin. Dingin ya. Terus kenapa? Gue panas. Oh, lu kepanasan. Vin, ini kan lo lagi ada di New York nih. Katanya di New York lagi ada keriaan New York Fashion Week. Udah berlangsung dari kapan dan seperti apa? Ya memang seperti biasa ya, New York Fashion Week ini merupakan sebuah event fashion yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemerhati fashion dari mana saja, nggak cuma dari Amerika tapi juga dari seluruh dunia, dan selalu diadakan 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Februari dan bulan September. Nah, selama bulan Februari itu berlangsung kurang lebih 7-10 hari dan sudah selesai, dan sejak beberapa tahun belakangan itu selalu ada desainer Indonesia yang ikut serta. Nah, untuk bulan Februari tahun 2020 ini ada Maggie Hutauruk Edi sebagai satu-satunya desainer Indonesia yang berbagi panggung dengan 7 desainer Asia lainnya dalam naungan CADA. Ini adalah Council of Asian Designers of America. Jadi ini adalah sebuah wadah organisasi di Amerika Serikat yang menjadi wadah bagi para desainer-desainer Asia untuk berkancah di global stage, termasuk tentu saja New York Fashion Week. Nah, Maggie ini membawa 16 look ke panggung New York Fashion Week, dan menariknya di antara 16 itu ada 4 look yang menampilkan wajah tokoh terkenal di dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, aktivis iklim yaitu Greta Thunberg, dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, Maggie mengatakan kepada VOA, dia cerita tuh kepada VOA apa sih alasannya untuk membawa tokoh-tokoh ini ke dalam karyanya. Dia mengatakan seperti ini, saya kutip ya, dia bilang gini, seandainya tokoh seperti Greta atau Ibu Susi mendapat dukungan dari world leaders seperti Donald Trump dan Jokowi, dan semua bisa berada dalam satu tim dalam menghadapi perubahan iklim, maka keadaan akan lebih baik, katanya. Jadi ternyata si Maggie ini terinspirasi dari putrinya sendiri, seorang remaja yang katanya akhir-akhir ini resah dan galau karena melihat begitu banyak permasalahan seputar iklim, dan Maggie berpikir gimana caranya ya supaya saya sebagai pekerja kreatif juga bisa ikut andil. Akhirnya dia menciptakan karya-karya itu karena menganggap keempat tokoh itu adalah 4 tokoh yang sangat berpengaruh dalam isu perubahan iklim yang ada di dunia sekarang ini. Nah, ini bukan pertama kalinya Maggie ikutan New York Fashion Week, sebelumnya juga sudah pernah 2 kali, pernah juga membawa karung goni ke panggung fashion, dan juga pernah membawa kain ulos ke New York Fashion Week. Wow, itu tadi crop topnya keren banget yang ada gambar Bu Susinya ya. So it's a fashion with a cause ya, Vin, keren banget. Terus habis itu dengar-dengar juga katanya orang-orang masih belum bisa move on nih dari Oscar. Keriaannya masih berlanjut nih. Ada Masih apa tuh, Vin? terasa ya di sana ya. Iya, benar-benar banget, meskipun sudah selesai ya 9 Februari lalu, tapi keriaannya masih berlanjut, gemerlapnya masih berlanjut. Bahkan ada sebuah museum di Los Angeles yang masih menampilkan pameran yang bernama pameran kostum, film-film, motion picture, termasuk film-film pemenang serta peraih nominasi desain kostum terbaik. Nah, museum ini adalah FIDM, Fashion Institute of Design and Merchandising, yang ada di Los Angeles. Saya ke sana waktu bulan Februari lalu dan ketemu sama kuratornya yang bernama Kevin Jones. Jadi Kevin cerita tuh kepada VOA, dia bilang katanya ada sekitar 100 kostum yang dipamerkan dari 30 film. Yang 30 film ini adalah film-film yang dirilis pada tahun 2019, termasuk film-film Oscar. Nah, ada 5 kan yang meraih nominasi desain kostum terbaik, yaitu ada The Irishman karya Sandy Powell dan Christopher Peterson, Jojo Rabbit karya Macy Rubio, Joker karya Mark Bridges,
Once Upon a Time in Hollywood karya Arian Phillips dan juga Little Women Jacqueline Durran. Nah, kita kasih selamat dulu buat Little Women karena Jacqueline Durran inilah yang memenangkan kategori desain kostum terbaik. Dan di pameran tersebut Kevin Jones mengatakan bahwa Little Women ini spesial kostumnya karena meskipun settingannya di tahun 1860-an ya di New England ketika itu, namun Jacqueline Durran perancangnya ini ketika membuat kostumnya dia tuh tidak memikirkan pada masa itu, dia justru memikirkan gimana caranya saya membuat kostum yang bisa sekaligus berbicara kepada perempuan zaman sekarang. Bahkan Jacqueline Durran ini bilang katanya ketika menerima proyek untuk terlibat dalam film Little Women, dia sengaja nggak nonton film-film Little Women sebelumnya karena dia ingin mendapat inspirasi dari naskah skenario yang dibuat oleh Greta Gerwig dan juga dari obrolannya, proses berkreatifnya bersama sutradara tersebut. Dan menarik sekali ini pamerannya berlangsung hingga tanggal 21 Maret dan kata Kevin mereka tuh dapetin kostum-kostum ini dipinjemin sama rumah-rumah produksi dan juga bahkan dipinjemin sama aktor dan artisnya sendiri, dan nanti setelah pamerannya selesai 21 Maret akan dikembalikan lagi kepada pemilik kostum-kostum ini. Dan ya menarik kita lihat nanti tahun depan kira-kira kostum apa saja yang akan dipamerkan ya. Yes, aduh Vina thank you banget, dan buat perempuan hebat yang belum pada nonton Little Women harus nonton ya. It's a great story, great fashion, pasti semua bisa enjoy nonton filmnya. Vina, mudah-mudahan kita bertiga bisa siaran bareng nanti ya. Iya, kita yang ke Amerika kan, bukan Vina yang ke Indonesia kan. Ya. Kita jalan-jalan. Thank you banget ya Vin, and you look good with lurik. Sampai ketemu lagi ya. Thank you, my passion today. Thank you Vin. Thank you, bye. Bye. Tuh, aku besok dokter itu dia teman aku di Amerika. Wow. Iya, aku punya banyak teman Tadi yang di dokter. sampingnya itu teman saya. Kagak ada orang kayaknya. Kagak ada orang bisa bikin Vina tadi. Nah, hanya orang-orang yang beriman yang bisa lihat. Agak serem ya Yadi. Dokter, terus gimana dok? Ceritain lagi dong dok soal si Hifu itu. Tadi kita ngobrol teman-teman dari Amerika. Yeah. Si Hifu itu kan sebenarnya dari Amerika dibawa ke Korea, sekarang ke Indonesia kan. Oke, ngomongin soal segala sesuatu yang kita pakai untuk muka kita. Kalau untuk si Hifu ini pasti perempuan hebat di luar sana pengen tahu nih, ada efek negatifnya nggak gitu, downside-nya Pasti gitu. kan ada suatu teknologi pasti ada positif dan negatif. Bener. Ya. Kira-kira ada nggak impact-nya? Kalau untuk side effect-nya sendiri sebenarnya sih nggak ada ya, karena kan dia juga non-invasif. Oke. Cuman paling post treatment ada rasa sedikit nyeri saja, karena kan itu emang jaringan di bawah kulit langsung yang dipanaskan gitu. Itu yang emang jaringan itu yang untuk sintesis kolagen tadi gitu. Jadi emang kadang ada beberapa pasien yang sensitif, jadi kayak ngerasa seperti rasa nyeri atau rasa seperti abis ditabok, penyok. Tapi sebenarnya sih nggak sakit sebenarnya. Gitu. Penyok cuy. Perasaan. Perasaannya. Padahal Oke. Itu bertahan berapa lama dok? Efek mukanya tirus, kolagennya jadi terstimulasi. Sebenarnya proses dari hari pertama sampai kapan kolagen yang paling bagus sampai masa puncaknya itu di bulan ketiga, di hari ke-90 biasanya. Oh gitu. Cuman pada post treatment itu udah kelihatan sih liftingnya. Cuman yang kita efekkan itu kan efek jangka panjangnya yang kita inginkan sebenarnya. Jadi disarankan setiap pasien setiap per 1 bulan itu diterusin biar efek jangka panjangnya itu lebih bagus ke depannya. Oh gitu, biar tahan lama. Kita mau lihat dong before and after fotonya. Coba kita lihat. Tuh, lihat. Yang kiri ini yang belum Hifu ya dok? Iya. Yang kanan yang udah ya? Hilang banget ya dok ya? Iya. Mukanya hilang dok. Tuh, lihat dok. Masih ada mukanya. Ini berarti sampai leher-leher nih pengerjaannya dok? Iya, sampai ke bagian leher. Nah, ibu ini tuh. Kelihatan banget ya Kelihatan alisnya banget ya. itu langsung naik. Ibu yang tadi kalungnya hilang loh. Emang kalau mau dikerjain kan dilepas dulu. Oh gitu dok. Oke, sebelum orang bisa melakukan Hifu ini, apa yang harus dilakukan? Apakah ada the do's and the don'ts-nya? Nggak usah dijawab dulu dok. Iya, Nanti karena bisa. kita mau jawabnya pengennya dokter sebelum dan setelah sesaat lagi ya. Bener ya Di. Pokoknya jangan kemana-mana pemirsa, perempuan-perempuan hebat tetap di Morning Call. Selamat pagi.